kita lanjut dengan bagian yang ketiga ya, secara langsung aja. Jadi sekali lagi komponen vertikalnya adalah fenol Y ya, komponen horizontalnya pasti fenol X ya. Atau satunya lagi harus fenol X. Kenapa ya? Karena penguraian itu secara teori harus terbagi atas dua sumbu, minimalnya dua sumbu yang saling tegak lurus itu ya, yang saling tegak lurus ya. Nah itu kan, karena ya kalau saling tegak lurus itu memang benar-benar terpisah ya, benar-benar terpisah. Jadi komponen X dengan komponen Y itu tidak ada kaitannya ya. Jadi kalau disimpulkan secara umum ya, vektor itu tidak akan mempengaruhi vektor yang tegak lurus saja ya. Kalau vektor yang lain akan dipengaruhi berapapun sudutnya, yang dia tidak pengaruhi adalah vektor yang tegak lurus dengan dia itu ya. Nah, kita lanjutkan, itu adalah fenol X ya, sama dengan nantilah ya besarnya, kemudian jenisnya adalah GLB gitu. Nah, jenisnya adalah GLB. Nah, kalau kita baca ya, kalau Bapak berikan ya itu contohnya ya, karena ada percepatan ya atau gaya gravitasi, maka kecepatan awal bola pada gerak parabola harus diuraikan ya, yang salah satunya ya, berarti yang wajibnya ini ya, harus vertikal ya. Kenapa? Karena gaya gravitasi ini ya hanya mempengaruhi arah vertikal saja. Jadi pengaruhnya hanya pada komponen vertikal saja. Nah, jadi diuraikan salah satunya harus pada komponen vertikal ya, yang ini kan. Nah, kenapa ya? Karena percepatan gravitasi ini vertikal, sehingga yang dipengaruhi adalah komponen vertikal. Maka sisanya tentu saja ya adalah komponen horizontal. Ya, jadi itu mengapa bahwa kecepatan itu ya pada gerak parabola harus diuraikan ya, itu kan. Nah, karena sebagian ada yang dipengaruhi gitu ya. Kalau tidak ada yang dipengaruhi ya nggak perlu diuraikan ya, karena tidak ada pengaruh pada salah satu komponennya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut dengan gerak parabola ya. Ini contohnya ya. Kita kasih contohkan gerak parabola itu ya. Maaf ya, yang kita uraikan ya, dimulai dari kecepatan awal di titik O, kemudian di titik C juga ya, titik C itu sembarang ya. Nah, kemudian di titik A, kemudian di titik D ya sudah menurun lagi. Di titik A itu tertinggi, dan di titik B adalah titik jatuh lagi di tanah itu ya. Maka ya kecepatannya itu tentu saja berkurang terus ya, maksimum berkurang sampai dia mencapai kecepatan maksudnya sampai ketinggian maksimum ya. Nah, di ketinggian maksimum ini kecepatan itu minimal ya, paling minimal itu kan. Kemudian arahnya mendatar ya. Nah, ketika arah sudah mulai menurun, maka kecepatan mulai bertambah lagi. Nah, bertambah lagi misalkan di titik D ya, ini sudah mulai menurun, dan setelah itu, setelah sampai di titik B ini ya, besarnya secara teori persis sama dengan kecepatan awal. Kenapa? Ya karena ketinggiannya sama gitu kan, ketinggiannya sama dari tanah, pas di tanah. Nah, itu kan. Kemudian kalau kita uraikan atas komponen X dan komponen Y, maka ya kita uraikan masing-masing ya. Di titik C, di titik A itu tidak ada komponen vertikalnya ya. Kemudian di titik D ada komponen vertikal sudah menuju ke bawah gitu ya. Kemudian di titik B ya
komponen vertikalnya sama menuju ke bawah ya. Nah, jadi gerak ini ya seolah-olah gerak parabola ini gabungan dari dua gerakan, vertikal dan horizontal ya, seolah-olah paduan gerakan, tapi bisa juga disebut juga penguraian gerakan gitu ya. Nah, yang kita boleh perhatikan bahwa komponen vertikal itu ketika sedang naik itu selalu berkurang terus ya, pas di titik maksimum itu 0 ya. Nah, sehingga tidak naik lagi kan. Kemudian ya setelah itu mulai dipercepat ke bawah ya. Nah, kecepatan komponen vertikal semakin bertambah lagi, semakin bertambah, dan maksimumnya pas saat menyentuh tanah ya. Itu komponen vertikal ya, GLBB ya. Nah, GLBB jadi dipengaruhi oleh percepatan ya, ke atas dihambat, ke bawah dipercepat. Sedangkan komponen Y-nya seperti tadi dikatakan adalah GLB, kecepatannya, komponen kecepatan pada arah sumo X ya, itu selalu tetap ya. Komponen yang biru ini kan selalu tetap ya, tidak pernah berubah. Kenapa? Karena tidak ada percepatan atau hambatan pada arah horizontal ya. Nah, itulah. Kita lanjut ya. Kemudian perumusan persamaan pokok gerak parabola ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya. Persamaan itu adalah kita bagi maksudnya menjadi dua kelompok saja. Pertama persamaan pokok ya, yang kedua persamaan tambahan gitu kan. Nah, persamaan pokok dan persamaan tambahan ya. Tambahan atau istilahnya ya, kita istilah sebutnya decking gitu ya, decking gitu. Nah, kalau misalkan di ya decking ya, king itu raja maksudnya. Nah, nggak tahu kenapa disebut decking gitu kan. Nah, mungkin itu maksudnya yang terkenal gitu ya, yang besar gitu ya. Nah, jadi besaran rumusan pokok, persamaan pokok dan persamaan tambahan atau decking gitu ya. Nah, justru yang paling banyak itu ini ya, yang paling banyak adalah decking gitu kan. Tetapi tentu saja yang harus dipahami itu ya, yang sebagai landasan itu adalah persamaan pokok ya. Ya, kita lanjut untuk gerak parabola. Persamaan pokoknya apa saja ya. Ya, kita lihat ya, aplikasi rumusan GLB ya, kita aplikasikan pada gerak parabola GLB dan GLBB. Nah, pertama untuk sumbu X atau horizontal yaitu GLB ya. Nah, asalnya dari GLBB kan S sama dengan V kali T ya. Nah, kita tentukan bahwa S itu ganti dengan X ya. Kenapa diganti? Karena X itu melambangkan jarak gitu ya, pada arah horizontal ya. Nah, maka jadinya persamaan ini ya, atau yang disebut dengan persamaan jarak itu menjadi S, jadi X sama dengan Vx gitu ya, kali T. Dan Vx nya karena dari kecepatan awal ya, pengaruh kecepatan awal, jadi V0 X ya. Nah, maka V0 X adalah V0 cos alpha dikali dengan T ya. Ya, tentu saja awalnya adalah V0 X ya, V0 X dikali T ya, V0 X dikali T ya, kali T gitu ya. Nah, V0 X nya adalah V0 cos theta ya. Nah, mengenai konsep cosinus dan sinus itu sudah Bapak jelaskan ya di video tambahan ya, untuk apa ya, untuk masalah vektor ya. Ya, jadi kenapa V0 X itu adalah V0 cos alpha, kita harus tentukan dulu sudut alfanya di mana, harus tahu dulu ya itu. Nah, jadi kita tidak menjelaskan ini gitu ya. Ya, kita lanjut dengan
ya komponen sumbu vertikal atau sumbu Y ya, yaitu gerakannya adalah